Halo, selamat datang di video saya bersama saya Rafael Panel dan hari ini saya akan membahas tentang Perang Batak. Jadi apa itu Perang Batak? Perang Batak adalah perang yang terjadi di daerah Tapanuli Utara, yaitu suatu kabupaten di daerah Sumatera Utara. Jadi apa yang melatar belakangi Perang Batak ini dapat terjadi? Jadi Perang Batak ini dilatar belakangi oleh Belanda yang telah berhasil menyelesaikan Perang Puputan di Bali. Jadi setelah dia sudah selesai dari Bali, dia melakukan ekspansi wilayah ke daerah Sumatera Utara. Hal ini telah disetujui oleh Belanda dan Inggris, di mana Belanda boleh menguasai daerah Sumatera dan Inggris boleh menguasai daerah Semenanjung Malaya. Alasan Belanda memasuki Sumatera Utara ini juga sama dengan tujuan-tujuan yang sama juga dengan alasan yang dia pakai untuk menguasai daerah-daerah Jawa, Bali, Sulawesi, dan beberapa daerah Sumatera selain Sumatera Utara, yaitu politik Pax Nederlandica. Jadi, bagaimana jadi apa yang menyebabkan Perang Batak ini dimulai? Jadi, penyebab pertama Perang Batak ini terjadi yaitu adanya proses kristenisasi atau penginjilan di daerah Batak yang dibawa oleh Nomensen. Salah satu raja yaitu Sisingamangaraja, raja yang memimpin Perang Batak ini menolak kehadiran Nomensen di daerah kekuasaannya karena menurutnya agama Kristen dapat mengganggu sistem kebudayaan dan sistem agama yang sudah berlangsung lama. Seperti kita tahu saat itu orang Batak mempunyai kepercayaan yang disebut Parmalim, agama daerah setempat yang diturunkan dari nenek moyang. Selain oleh karena proses penginjilan atau kristenisasi, Belanda juga sudah mulai melakukan membuat dan menguasai wilayah-wilayah di Tapanuli Utara. Hal ini membuat daerah kekuasaan Sisingamangaraja mulai mengecil karena daerah seperti Tapanuli dan Tarutung sudah dikuasai oleh Belanda. Sisingamangaraja akhirnya mengetahui hal itu memulai perlawanan untuk mencegah kekuasaannya semakin mengecil karena Belanda tersebut. Dan Raja Sisingamangaraja mulai menyerang kedudukan Belanda yang ada di Tarutung tadi. Perang berlangsung selama 7 tahun di daerah-daerah Tapanuli Utara, seperti di Bahal Batu, Siborong-Borong, Balige, Laguboti, dan Lumanjulu. Kemudian Belanda tidak tinggal diam untuk membalas apa yang dilakukan Sisingamangaraja ke-12 itu. Ke-12 itu maksudnya gelar ya, bukan jumlah. Jadi Sisingamangaraja itu 12 itu ya nanti akan saya jelaskan di akhir video. Jadi Sisingamangaraja ke-12 ini akhirnya dibalas oleh Belanda pada tahun 1894. Mereka melancarkan serangan balasan, yaitu menyerang Bakara yang merupakan pusat kedudukan Sisingamangaraja. Jadi Sisingamangaraja itu pusatnya, dia itu memerintah dari Bakara. Maaf. Jadi dari Bakara. Nah, jadi Belanda menyerang daerah kekuasaannya tersebut. Dan serangan ini berujung pada pengusirannya raja ke daerah Pakpak. Jadi Sisingamangaraja karena Bakara sudah diserang, dia akhirnya pergi ke daerah nama daerah Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Dalen dari Aceh Tengah melanjutkan gerakannya ke Tapanuli Utara. Sedangkan di Medan didatangkan pasukan lain. Pada tahun 1907, pasukan Marsose di bawah kepemimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, yaitu istri dari Sisingamangaraja, juga 2 orang anaknya. Sementara itu, Sisingamangaraja 12 dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. Simsim itu nama hutannya. Ia menolak tawaran untuk menyerah. Dan dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya, anak perempuannya, Lopian, dan 2 orang putranya, Sultan Nagare dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja 12 ini menandai berakhirnya Perang Tapanuli. Jadi perang ini dimulai dari datangnya Belanda, maksud saya ya Belanda, pemisionaris Nomensen, dan berakhir dengan kematian Sisingamangaraja. Jadi sekian tentang cerita Perang Batak tersebut. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa tokoh yang berperan dalam cerita ini.
Jadi yang pertama itu yang pasti adalah Raja Sisingamangaraja. Jadi sebenarnya Sisingamangaraja itu bukanlah nama, melainkan gelar yang diciptakan oleh marganya secara turun-temurun. Nama asli dari raja ini adalah Patuan Bosar Opu Pulau Batu. Itu nama aslinya. Jadi apa maksud dari Sisingamangaraja 12? Jadi seperti kita tahu orang Batak itu identik dengan yang namanya marga. Siregar, si siapa gitu. Nah, Sisingamangaraja ini marganya itu Sinambela. Jadi Sinambela itu ibaratnya paling tua, paling atas itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, berarti otomatis Sisingamangaraja 12 adalah keturunan ke-12. Anggap aja kakek buyut. Ya, berarti bapaknya itu yang ke-11, kakeknya yang ke-10. Jadi dia anak 12. Nah, selain Sisingamangaraja yang mau saya bahas adalah Nomensen. Jadi Nomensen itu adalah seorang misionaris yang sempat ditolak oleh Sisingamangaraja karena dianggap eh, mengubah kebudayaan dan sistem beragama di daerah tersebut. Tapi seperti kita tahu sebenarnya Nomensen ini eh, proses kristenisasinya justru berhasil. Jika saudara-saudara melihat sekarang di daerah Tapanuli Utara itu diisi oleh mayoritas umat beragama Kristen, tidak seperti Tapanuli Selatan, tidak seperti Aceh dan Padang yang mayoritasnya itu beragama Muslim. Dari luarnya ada juga sosok yang tadi saya sebut Van Dalen, Kapten Hans Christoffel. Oh iya, sama satu lagi eh, anak perempuannya Sisingamangaraja yaitu Lopien, atau orang Batak menyebutnya Buru. Buru itu berarti anak perempuan. Jadi Sisingamangaraja ini punya mitos yang mengatakan kalau dia itu sakti terhadap semua senjata tajam, senjata api, dia itu sakti. Tapi dengan syarat dia itu nggak boleh kena darah. Jadi apa yang menyebabkan Sisingamangaraja ini mati? Jadi yang tadi saya ceritakan kalau dia itu udah terkepung sama Belanda, akhirnya dia ditembak, mati. Nah, jadi bukan mitos sih ya, katanya cerita setempat bilang kalau yang ditembak itu adalah putrinya, si Lopien itu ditembak, darahnya muncrat kena ke Sisingamangaraja itu, akhirnya dia mati. Ya kita nggak tahu kebenarannya gimana, tapi kita menghormati saja karena perjuangan yang telah dia perbuat telah berdampak baik dan berdampak besar untuk Nusantara atau Indonesia sampai saat ini. Kalau begitu sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah pengucapan. Silakan berkomentar jika ada yang ingin disampaikan kepada saya. Terima kasih.